Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kedengaran suaranya Pak Asep? Ya kedengaran. Silakan Pak. Lanjut Pak. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang kami hormati dari Pak Gubernur yang telah membuka kegiatan virtual pada hari ini, Pak Kapus Datin juga yang berkesempatan hadir dengan kita bersama, Pak Kadis Dikbud Provinsi Bengkulu, Ketua PD PGRI Provinsi Bengkulu, pengurus PGRI Kabupaten Rejang Lebong, beserta seluruh peserta video conference yang hadir pada hari ini yang kami hormati. Pertama-tama tentunya kita marilah selalu bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita selalu diberikan kesehatan melaksanakan rutinitas kita. Beri salam juga kita kirimkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu peserta video conference yang kami hormati, pertama-tama kami mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pengurus PGRI yang telah menginisiasi berjalannya kegiatan video conference atau Zoom meeting pada hari ini yang membahas mungkin persiapan ataupun diskusi dengan persiapan belajar tatap muka di sekolah. Gitu kan. Ada beberapa hal mungkin yang perlu yang pertama mungkin terima kasih dari Pak Gubernur, Pak Kapus Datin, Pak Kadis Dikbud Provinsi, dan semua narasumber yang telah menyampaikan informasi-informasi yang sangat-sangat bermanfaat menurut kami, bahwasanya telah menjelaskan ataupun mensosialisasikan berkenan dengan protokol ataupun prosedur pelaksanaan belajar tatap muka, itu yang telah dikeluarkan regulasinya oleh pemerintah pusat dalam hal yang kebudayaan Republik Indonesia. Mungkin kami sekedar menambahkan saja apa yang telah disampaikan oleh narasumber terdahulu. Yang pertama, bahwasanya seperti yang telah disampaikan narasumber terdahulu, syarat untuk melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah itu adalah zona hijau. Nah, itu kata kunci, artinya jika selain zona hijau itu sudah barang tentu sudah diatur oleh pemerintah pusat, ini belum diperkenankan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah. Artinya dengan kondisi Kabupaten Rejang Lebong beberapa waktu yang lalu kita sempat hijau, ya kan? Itu sudah ada karena pada waktu yang bersamaan sudah dikeluarkan edaran keputusan Pak Menteri berkenaan dengan pelaksanaan pembelajaran tatap muka yang diperkenankan. Artinya ketika kita dalam kondisi zona hijau itu tinggal kita memenuhi persyaratan-persyaratan seperti yang disampaikan oleh narasumber terdahulu Pak Kapus Datin, yaitu screening sekolah, ya kan, izin kepala daerah dan izin daripada orang tua ataupun komite. Artinya kenapa hal ini dilakukan, ya, Kabupaten Rejang Lebong salah satu visi misinya adalah di bidang pendidikan. Artinya memang kita fokus terhadap dunia pendidikan di Kabupaten Rejang Lebong ini. Pun juga melihat kondisi daripada perkembangan anak-anak ataupun murid-murid kita di lapangan yang sudah mulai disampaikan sudah mulai kangen belajar di sekolah seperti itu kan. Dan memang pertimbangannya lagi adalah kenapa mungkin pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan persiapan ini adalah ya berkenan dengan COVID-19 ini belum ditemukan obat ataupun vaksin berkenaan dengan wabah ini. Dan itu sampai saat ini belum ada juga yang termasuk WHO ini yang menyampaikan bahwa akan ditemukan vaksin ini setahun lagi.
atau 5 tahun lagi, bahkan mungkin 10 tahun, bahkan membutuhkan waktu yang lama. Artinya, seandainya kita tidak memulai new normal di dunia pendidikan juga, ini entah sampai kapan gitu kan. Namun catatannya sudah ada garisan-garisan regulasi yang diatur oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini ketentuan utamanya adalah zona hijau. Nah, berselang beberapa waktu setelah wacana kita melaksanakan membuka ataupun jejak pendapat kepada para wali murid dan komite sekolah, ini ternyata di perjalanan ada masyarakat Kabupaten Rejang Lebong yang divonis positif. Artinya hal ini juga merubah kondisi ataupun situasi zona di Kabupaten Rejang Lebong. Kalau ketika sudah beranjak dari zona hijau, seperti yang disampaikan oleh narasumber yang pertama tadi, Pak Kapus Datin, ya udah, jangan dulu seperti itu. Artinya berkenan dengan, makanya tadi malam sempat diskusi di grup kita, di grup Mas, kalau seandainya ini dikoordinasikan lebih awal mungkin akan lebih akan lebih efektif gitu kan, kita membicarakan Rejang Lebong sehingga akan lebih detail seperti itu. Kami terima kasih kepada Pak Kapus Datin yang telah memberikan informasi bahwasanya kita di Kabupaten Rejang Lebong ini kemarin sudah membentuk tim untuk menyusun kurikulum berkenaan dengan di era pandemi ataupun yang normal yang dihadapi ke depan. Alhamdulillah tadi beliau sudah menyatakan bahwa dalam minggu ini akan mengeluarkan kurikulum berkenaan dengan pembelajaran di era pandemi normal. Kita alhamdulillah di internal Dubut sudah menyusun tim itu juga sedang dalam progres, tinggal lagi nanti akan menyesuaikan dengan kebijakan ataupun kurikulum yang sedang disusun di kementerian yang disampaikan oleh Pak Kapus Datin tadi. Ini akan kami tunggu dan mohon informasinya nanti Pak Kapus Datin, mohon dengan sangat. Ini juga merupakan hal yang penting untuk kenapa? Karena di era pandemi sebelumnya itu memang karena sifatnya force major dan nasional bahkan dunia, kita tidak dapat melakukan apa-apa terhadap apa yang dilakukan sistem pembelajaran jarak jauh baik. Kita kira sudah pendidikan ini ataupun oleh anak-anak. Artinya ini kami butuh ataupun menyusun Kabupaten Rejang Lebong ini tunggu-tunggu oleh Dewan Guru di Kabupaten Rejang Lebong. Berkenaan juga dengan edaran kita yang sudah dikeluarkan bahwasanya ada di edaran Bupati, mohon izin, kan sampai dengan pembelajaran jarak jauh ini sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut. Artinya silahkan nanti warga sekolah lingkungan sekolah ya, baik dari wali murid, guru, dewan guru maupun dewan pendidik dan tenaga kependidikan ini dapat mempedomani. Karena kenapa? Ini yang kadang-kadang kita menjadi serba agak jadi miskomunikasi. Kenapa? Karena kalaulah kita merujuk kepada edaran Kemendikbud ini tidak ada yang menyatakan bahwa saja belajar jarak jauh ini sampai tanggal sekian sampai tanggal sekian. Gitu. Artinya memang betul-betul sekarang ini belum ada petunjuk untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka seperti itu, kecuali kan yang zona hijau tadi. Nah, sementara beberapa waktu yang lalu kami sudah beberapa kali memberikan masukan kepada Dinas Dikbud Provinsi Bengkulu berkenaan dengan edaran Pak Gup yang menyatakan bahwasanya itu sudah terakhir di revisi keempat. Mohon koreksi nanti kalau kami keliru. Kalaulah sudah ada revisi terbaru berarti tidak disampaikan kepada kami edaran tersebut yang menyatakan bahwasanya pembelajaran jarak jauh ini dilaksanakan sampai dengan tanggal 27 Juni.
Nah, artinya kalau kita berpedoman kepada edaran tersebut, tanggal 28 Juni sudah masuk. Kita secara administrasi, ini cukup ya membuat bingung kita. Sementara kita juga sudah menyampaikan bahwasanya pembelajaran jauh itu sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut seperti itu. Nah, mohon hal-hal yang seperti ini nanti dikomunikasikanlah. Kalaupun seandainya ada perubahan-perubahan disampaikan sehingga kita bisa menyatukan persepsi seperti itu. Jangan sampai menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang membuat tengah-tengah masyarakat seperti itu. Dampaknya bukan hanya di kalangan guru, sampai ke orang tua pun ini menjadi pembahasan yang cukup ya alot seperti itu. Tadi mohon dikoreksi, kalaupun ada revisi edaran yang berkenaan dengan pembelajaran jarak jauh itu nanti tolong disampaikan kepada kami. Karena kenapa? 2 kali revisi itu kita di kabupaten hampir tidak pernah disampaikan, bahkan pernah kami langsung meminta kepada Pak Kadis Provinsi. Alhamdulillah waktu itu Pak Kadis Provinsi Pak Eri ada di grup dan menyampaikan. Namun hal-hal seperti ini menurut kami ya perlu dikomunikasikan, dikoordinasikan agar tidak sumbat informasi-informasi itu. Jadi pada dasarnya Kabupaten Rejang Lebong dengan kondisi zona ini kami tegaskan bahwa dengan kondisi zona selain zona hijau ini sesuai dengan regulasi yang diatur pemerintah dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ini tidak diperkenankan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Ya. Kalaupun nanti seperti yang dijelaskan oleh Pak Dinkes Provinsi mewakili daripada gugus tugas juga, ternyata Kabupaten Rejang Lebong setelah 2 minggu atau 4 minggu update data terkait dengan ini pasien ataupun positif COVID di Kabupaten Rejang Lebong ini ada perubahan penurunan karena sesuai dengan Permendagri juga telah mengatur bahwasanya kriteria zona itu sudah detail bahwasanya bagaimana zona hijau, bagaimana zona kuning, oranye dan merah. Ketika yang sudah sembuh terhitung dari hasil swab pernyataan sembuh itu 2 minggu atau 4 minggu sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Erwantoni tadi. Ketika kita kembali hijau, ini perlu juga kita perbincangkan. Artinya begini, ada azas manfaat, azas dan manajemen resiko kami pikir ya, yang perlu kita amati dan kita cermati bersama berkenaan dengan resiko kesehatan, keselamatan dan juga mutu pendidikan yang ada di Kabupaten Rejang Lebong ini. Seperti yang kami sampaikan di depan tadi, pandemi ini sampai kapan ini belum ada yang berani jamin nih. Sampai ke tingkat Kementerian Kesehatan, sampai dengan tingkat WHO internasional juga ini belum ada yang berani menjamin tahun depan dah clear, yuk kita tahun depan sama-sama sekolah seperti sedia kala. Artinya ini juga mesti kita kaji dengan kondisi zona hijau yang kita, misalnya nanti kita zona hijau, tentunya dunia pendidikan ataupun mutu pendidikan juga tetap harus menjadi pikiran kita bersama, apalagi di Kabupaten Rejang Lebong cukup fokus masalah pendidikan ini. Artinya ini juga mesti dikaji lebih dalam, karena seperti yang disampaikan juga tadi sebelumnya, bukan hanya zona hijau saja syarat dan prasyarat pelaksanaan belajar tatap muka di sekolah ini. Ketika kondisi kita sudah zona hijau, ini ada lagi screening sekolah dan alhamdulillah kita sudah melaksanakan, ada tim yang sudah monitoring sekarang saat ini dan kami sambil sembari menunggu laporan. Kemudian izin kepala daerah. Kalau kepala daerah sudah menyampaikan juga kepada kami ketika zona hijau, insya Allah kita akan jejak pendapat lagi. Seperti itu. Dan terakhir juga ada izin daripada orang tua. Dalam hal ini kalau di keputusan 4 Menteri ini adalah izin komite yang diwakili oleh komite. Namun menurut hikmat kami nanti kita akan coba merancang sebuah formulasi kebijakan. Kalaupun komite setuju melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah, ada 1-2 atau yang tidak setuju, ini kita akan tetap
tidak akan mengambil resiko. Yang 1-2 yang tidak setuju nanti kita persilakan untuk tetap belajar daring. Nanti bagaimana formulasi guru-guru, dewan guru untuk dapat mengatasi hal yang kami jelaskan ini tadi, kami persilahkan nanti bagaimana dapat ya berkreasi, berinovasi, mengembangkan kompetensinya untuk mengatasi kondisi-kondisi hal yang sebagaimana kami sampaikan tadi. Jadi intinya dalam kesempatan yang baik pagi menjelang siang hari ini kami menegaskan bahwasanya untuk Kabupaten Rejang Lebong ini kita tetap mengikuti regulasi yang telah diatur oleh pemerintah pusat yang tertuang di dalam keputusan 4 menteri ya. Bahwasanya sesuai dengan kondisi yang ada, artinya kita belum melaksanakan tatap muka belajar. Ya. Kan? Kami juga mungkin hari ini para kepala sekolah, PGRI, Dewan Guru banyak yang hadir. Kiranya ini dapat disosialisasikan di edaran yang akan kita sampaikan. Siap. Sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut, karena kita belum tahu nih perkembangan. Apakah kita zona hijau kembali, ataukah setengah tahun lagi, atau 1 tahun lagi. Intinya kita tidak akan lari dari regulasi yang sudah disahkan pemerintah pusat. Begitu ya, Pak Asep ya, dan rekan-rekan sekalian. Sekali lagi kami pertama mengucapkan terima kasih atas inisiasi pelaksanaan webinar pada hari ini. Harapan kami ini juga akan selalu berlanjut dan kita manfaat sebagai forum grup diskusi lah ya, untuk menambah semacam masukan-masukan, pertimbangan-pertimbangan kami untuk dapat nanti kita akan sampaikan kepada pimpinan untuk dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berazas manfaat tentunya demi dunia pendidikan di Kabupaten Rejang Lebong ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang pas mungkin ya. Sama-sama. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita. Baik.